Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberi kesehatan, diberikan umur panjang, masih bisa bertemu kembali dengan bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh keberkahan, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaatnya dari di dunia ini sampai di akhir hayat nanti. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang berbahagia, memasuki bulan suci Ramadan, kita semua sebagai umat Islam harus menyambutnya dengan sukaria, gembira, dan bahagia. Karena ada beberapa bulan suci Ramadan yang penuh dengan keutamaan. Ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan, maka kita memang wajib berbahagia. Antara lain, keutamaan di bulan suci Ramadan yang pertama adalah diangkatnya derajat. Apa maksudnya diangkatnya derajat? Salah satu keutamaan yang diperoleh bagi orang yang melaksanakan bulan suci Ramadan adalah derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala akan diangkat karena banyaknya amal ibadah yang memiliki pahala besar. Terkait hal itu, Syekh Izzuddin mengutip salah satu hadis Nabi yang berbunyi, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Artinya, ketika Ramadan tiba, dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan pun dibelenggu. Hadis riwayat Imam Muslim. Maksud dibukanya pintu surga adalah pada bulan Ramadan ada banyak amal ibadah yang menyebabkan dibukanya pintu surga. Sementara maksud dikuncinya pintu neraka adalah karena pada bulan suci tersebut sedikit perbuatan maksiat yang menyebabkan dikuncinya pintu neraka. Sedangkan maksud setan dibelenggu karena saat kondisi berpuasa, setan tidak menggoda manusia untuk bermaksiat. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, keutamaan bulan suci Ramadan yang kedua sebagai kontrol syahwat. Apa maksudnya? Keutamaan lain dari berpuasa adalah mampu mengontrol syahwat. Ketika syahwat berhasil dikontrol, akan terhindar dari godaan setan, karena syahwat merupakan pintu masuk utamanya. Jika setan tidak menggoda, akan terhindar dari perbuatan maksiat. Dalam hal ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Bukhari. Apa maksud dikontrolnya syahwat? Yang artinya, wahai para pemuda, barang siapa yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Sesungguhnya menikah lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih mudah menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu menikah, maka berpuasalah. Sesungguhnya puasa itu adalah penekan syahwatnya. Menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 3 halaman 35 menjelaskan lebih lanjut tentang logika sederhana bahwa puasa sebagai kontrol syahwat. Menurut Imam Ghazali, sumber utama perbuatan maksiat adalah hawa nafsu.
Sementara bahan bakar nafsu itu adalah makanan. Saat seseorang berpuasa, secara otomatis konsumsi makanan dalam tubuh berkurang. Dengan begitu, ia mampu menundukkan hawa nafsu dan mencegah diri dari perbuatan maksiat. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Selanjutnya, keutamaan Ramadan yang ketiga yaitu dilipatkannya pahala. Dilipat gandakannya pahala. Ramadan dijadikan Allah sebagai salah satu bulan mulia dan istimewa. Konsekuensi dari bulan mulia, maka amal ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan memiliki pahala yang besar dan berlipat-lipat. Dalam kalkulasi pahala, setiap amal ibadah akan dibalas sebesar 10 kali lipat, 700 kali lipat, sampai besaran yang Allah kehendaki. Tapi berbeda dengan puasa, menurut Imam Qurtubi, saking besarnya pahala yang diperoleh oleh orang yang berpuasa di bulan Ramadan, sampai-sampai hanya Allah yang tahu besarannya. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, yang artinya setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Hadis riwayat Muslim. Hal yang senada disampaikan Syekh Hasan bin Muhammad Al-Masyayat dalam kitab Is'afu Ahli Iman bil Watafi Sarhi Ramadan, bahwa setiap ibadah akan dibalas surga oleh Allah. Berbeda dengan puasa, pahalanya adalah langsung bersua dengan Allah di akhirat nanti, tanpa ada penghalang hijab apapun. Dalam klasifikasi pahala, level pahala tertinggi adalah berjumpa dengan Allah kelak. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kehilafan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.